Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah malam ini. Jumat tanggal 22 Mei 2020. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 442 ayat 1 dan ayat yang kedua. Najolo tung naloja. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami senantiasa merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami dalam keadaan sehat. Kami mau disapa oleh firman Tuhan untuk menguatkan kami dan meneguhkan iman percaya kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 7. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging
dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah syair lagu yang mengatakan di dalam refren, lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup di jalan Tuhan yang penuh damai dan penuh sentosa, ku merasakan bahwa kita hidup dalam 3 waktu yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, yaitu masa lalu, masa yang telah kita lewati. Jadi masa lalu sebagai kenangan, seperti yang dikatakan, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Jadi masa lalu adalah kenangan, kenangan yang indah, kenangan yang pahit, semua telah berlalu. Jadi kita hanya bisa belajar dari masa lalu supaya kita beroleh pengertian untuk menghadapi masa yang akan datang. Yang kedua adalah masa kini. Masa kini adalah kenyataan, adalah realita kehidupan yang harus diterima dan disyukuri dan dijalani. Susah, sedih, suka atau duka yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, mau atau tidak mau, harus diterima, dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Apabila kita merasa tidak kuat menghadapi cobaan yang begitu berat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan yang menopang kita untuk bangkit kembali menjalani hari-hari kehidupan kita. Apabila kenyataan di dalam hidup kita, kita menerima berkat yang banyak dari Tuhan. Dia memberikan kita sukacita, Dia memberikan kita rahmat yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Itu kita harus syukuri dan kita pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Masa yang akan datang adalah masa depan yang penuh harapan yang harus kita capai bersama-sama dengan Tuhan. Masa yang akan datang adalah pengharapan di dalam diri kita bahwa masa yang akan datang pasti lebih baik daripada yang sekarang, karena iman kita semakin kuat untuk bersandar kepada Tuhan. Sehingga bagi orang yang percaya, pengharapannya adalah penguatan di dalam dirinya untuk bangkit kembali. Sekecil apapun harapan di dalam dirinya harus dipegang teguh
bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, kamu dahulu najolo, bahwa kehidupan kita dahulu adalah gambaran kehidupan sebelum mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Hidup dalam dosa dan pelanggaran. Dunia secara umum hidup dalam kekelaman, karena kehidupan kita dikuasai oleh roh yang menguasai kerajaan angkasa yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Hidup dalam nafsu duniawi, hidup dalam nafsu daging dan pikiran yang jahat. Hidup benedok di buku detai nomor 136, bidang dope nahulumi di bangso na di hasianganon, nani rajaan ni sibolisi di sobahalak akka begui. Tetapi sekarang Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus melimpahkan rahmat-Nya yang besar. Kita dihidupkan kembali di dalam Yesus Kristus. Karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Kita telah dibangkitkan dan diberikan tempat di sorga pada masa yang akan datang, yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kita menjadi ahli waris di dalam kerajaan sorga. Gabe panean dingolu na manotong nahot rodi saliling ni delingna. Jadi karena begitu besar kasih karunia Tuhan yang tidak memperhitungkan segala kesalahan-kesalahan kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku Wende nomor 174 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Torop dope nasiati. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya segala dosa dan kesalahan kami telah dihapuskan di dalam Yesus Kristus.
kami sudah dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan karena kami telah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami melewati malam ini menjadi malam yang penuh berkat, menjadi pemulihan di dalam diri kami, agar kami dibangunkan dalam esok pagi dalam keadaan sehat. Kami melanjutkan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan sanak saudara kami dimanapun mereka berada, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, dan segala pengisi dunia ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayakimu. Ku tetap setia.